wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Anissa Royani, kelas 03 pagi, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, NPM 21180, mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum. Dan dosen pengampu saya, Ibu Dr. Haja Siti Aisyah, SPD SH MMMH. Dalam membuat suatu penelitian, tentunya kita harus menentukan metodologi penelitian yang digunakan. Secara umum, metodologi penelitian dapat diartikan sebagai suatu cabang ilmu yang membahas berbagai cara atau metode yang digunakan dalam suatu penelitian. Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Metodologi penelitian hukum berdasarkan fokus kajiannya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif bisa disebut sebagai metode penelitian perpustakaan. Hal ini disebabkan pada penelitian normatif fokus pada studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti pasal-pasal perundang-undangan, berbagai teori hukum, hasil karya ilmiah para sarjana. Selanjutnya ada metode penelitian normatif empiris. Metode penelitian ini pada prinsipnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Selanjutnya, metode penelitian empiris. Metode penelitian empiris ini merupakan penelitian hukum positif yang tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungannya hidup bermasyarakat. Karena metode penelitian ini erat hubungannya dengan masyarakat, maka penelitian ini juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis. Metode penelitian hukum berdasarkan sudut bentuknya terbagi menjadi yang pertama ada metode penelitian diagnostik. Metode penelitian diagnostik ini merupakan metode penelitian yang dirancang dengan menuntun seorang peneliti ke arah suatu tindakan, sehingga dengan metode penelitian ini peneliti akan diarahkan pada sebab-sebab timbulnya suatu gejala. Selanjutnya ada metode penelitian preskriptif. Metode penelitian preskriptif menurut Prasetyo Hadi, penelitian preskriptif merupakan penelitian untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah tertentu. Jadi halnya ini dengan penulisan buku pengantar penelitian hukum, yaitu yang mengatakan bahwa penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. Jadi selanjutnya terdapat metode penelitian evaluatif. Metode penelitian evaluatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menilai baik penelitian tersebut melalui pengujian maupun melalui analisis hubungan yang terjadi pada antar variabel. Metodologi penelitian hukum berdasarkan sudut penerapannya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu penelitian murni. Menurut Wikipedia, penelitian murni merupakan salah satu jenis penelitian sosial yang memiliki orientasi pada bidang akademis. Jadi selanjutnya ada penelitian terapan menurut Mariyati. Dalam buku Sosiologi Penelitian Terapan merupakan salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi
atas permasalahan tertentu secara praktis. Jadi selanjutnya ada fokus masalah, merupakan penelitian yang ditujukan pada suatu permasalahan yang sedang ramai dibicarakan masyarakat luas. Metodologi penelitian hukum berdasarkan sudut tujuannya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu penelitian fact-finding, merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan berbagai fakta yang ada dari suatu permasalahan. Selanjutnya, yang kedua, ada penelitian problem identification, merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi pokok permasalahan dari tema atau permasalahan yang diteliti. Yang ketiga, ada penelitian problem solution, merupakan penelitian yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan dengan mencari solusinya. Untuk menentukan topik penelitian, yang pertama, topik itu harus dimengerti dan dipahami oleh peneliti. Yang kedua, topik harus menarik perhatian peneliti. Yang ketiga, topik yang dipilih sebaiknya aktual. Yang keempat, topik yang dipilih harus dapat dilaksanakan, mempertimbangkan data, dana, waktu, dan lokasi. Yang kelima, topik yang dipilih jangan terlalu teknis, harus ada teori dan konsep. Yang keenam, topik yang dipilih harus mempunyai nilai dan manfaat. Tujuan penelitian untuk mengetahui apa yang telah dan sedang terjadi, untuk mengetahui mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi, untuk menegaskan terjadinya suatu fenomena, untuk menggali secara mendalam kondisi-kondisi di mana suatu fenomena sedang terjadi. Yang kedua, untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, untuk mencoba suatu teori. Jadi, di sini saya mengajak teman-teman untuk bergabung masuk Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Dengan menjadi mahasiswa di Universitas 17 Agustus 1945, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan. Sampai berjumpa di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Dah. Sekian dari saya.